muliakan nama-Mu selalu yang menolong hidupku. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Karena siapa saudara? Karena Yesus telah bangkit bagi kita. Pada hari ini Dia telah bangkit. Selamat Paskah buat jemaat GKI Hope Family Jakarta di tempat ini, yang menyaksikan secara online maupun yang sudah hadir di tempat ini. Kita mau bersukacita karena Tuhan kita sungguh telah bangkit. Kalau Tuhan kita tidak bangkit, percuma kita percaya. Tetapi karena kebangkitannya, tetaplah kita percaya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya Yesus hidup. Dia bangkit. Amin saudara. Puji nama Tuhan, kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Sekarang telah tiba Tuhan, keselamatan dan kuasa yang daripada-Mu ya Allah. Karena itu kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau telah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darahnya, oleh darah anak domba, haleluya, oleh kesaksian Tuhan kita. Katakan, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari GKI Hope Family Jakarta, kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, sekarang telah tiba ya Tuhan, keselamatan dan kuasa dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darahnya, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darahnya, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan
Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau telah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur punya Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami terus meninggikan Engkau. Kami terus bersorak-sorai bagi Engkau ya Allah, karena Yesus telah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Setiap kita yang percaya dan siap memuji Tuhan katakan amin. Haleluya. Beri salam buat kiri kanan saudara, katakan selamat Paskah. Selamat Paskah pas hari ini. Yesus telah bangkit bagi kita semua. Haleluya. Masih kuat berdiri saudaraku? Haleluya. Amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Kuasa musuh dia ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Amin. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia dikalahkan, kita lari lebih dari pemenang. Haleluya. Hari Jemaat GKI Hope Family Jakarta, katakan bersama, kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Katakan dengan imanmu bersama, Yesus hidup. Yes, Dia bangkit. Dia bangkit. Haleluya. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mata dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. GKI Hope Family Jakarta, Yesus hidup, Dia bangkit, Yesus bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, telah dikalahkan, jadi lebih dari pemenang. Saudara, nanti ketika dikatakan bahwa Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat, katakan nama saudara. Bagi Yopi, bagi Ibu Eti, katakan nama saudara ya. Jadi jelas di surga pun dengar nama saudara disebut. Amin. Haleluya. Mari ulang kita naikkan pujian ini bersama. Kuasa maut telah dikalahkan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpuji namamu ya Tuhan. Oh haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak
Yesus hidup, Dia bangkit, maut tak dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Yesus hidup, haleluya, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Katakan nama saudara, tempat bagi Yopi. Yesus hidup, Dia bangkit, maut tak dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Oh, katakan bersama, ku bebas, ku bebas, 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 ada pengampunannya. Ku bebas, 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 rasanya, haleluya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas, bebas. Ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Katakan bersama, ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku, oleh kuasa darahnya aku bebas. Sekali lagi dengan iman katakan, ku bebas, 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 karena pengampunannya. Ku bebas, 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 karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, amin, Dia tinggal di dalamku, haleluya, oleh kuasa darahnya aku bebas, oleh kuasanya, oleh kuasa darahnya aku bebas, oleh kuasa darahnya, oleh kuasa darahnya aku bebas. Haleluya, haleluya. Beri salam lagi buat kiri kanan saudara, katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Yesus Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Masih bangkit berdiri saudaraku. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan hari ini, karena Engkau telah bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kuasa kebangkitan-Mu ya Allah, kami boleh hidup, hidup yang dimerdekakan oleh Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku ya Tuhan. Allah bernamaku, kuasa maut, kuasa maut telah kalahkan. Hidupku, hidupku dipulihkan ya Tuhan. Allah kenanganku. Katakan bersama KKI Hope Family Jakarta. Haleluya. Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Haleluya. Dia ada di dalamku, dan di dalamku bergerak, bergerak di hidupku ya Tuhan. Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih. Amin. Ya Tuhan. Haleluya. Allah kenangan, Dia sungguh baik.
so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to Jesus. Jesus, He's so good to you. Sekali lagi katakan, He is so good to me. Amen. He is so good to me. Hallelujah, Jesus. He's so good to you and me. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku. Puji nama Tuhan. Dia yang telah bangkit bagi kita. Saudara merasakan kebangkitannya? Amin. Saudara percaya Dia bangkit? Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Jemaat UGG Hope Family Jakarta, kami mengucap syukur karena Engkau telah bangkit bagi kami. Sekarang dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Engkau yang mengorbankan diri-Mu bagi kami. Bahkan lebih daripada itu, Engkau telah bangkit bagi kami. Kami dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Kami disembuhkan oleh Engkau ya Allah. Kami dibangkitkan oleh kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, waktu berlalu, kami lewati. Kami lalui bersama dengan Tuhan, karena kami percaya Engkau telah lebih dahulu melewati semuanya itu bagi kami. Engkau Tuhan yang merasakan. Engkau Tuhan yang merasakan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati. Betapa kagum kami melihat karya-Mu Tuhan. Kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidup. Sungguh Tuhan, sungguh kami tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumnya Tuhan, betapa kagum ku melihat ya Tuhan kuatan tangan. Terima kasih ajakan mulianya. Kau bangkit bagi kami ya Allah. Kau ada di hidup kami Tuhan. Ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih.
Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, ku bersyukur kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Selamatkan hidup Buat penyelamatan-Mu ya Allah Yesus, buat kebangkitan Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Dengan ya Allah. apa ku Selain balas kami menyenangkan anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidup. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Biar musik saja yang mengalunkan pujian ini. Kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan. Betapa Dia baik bagi kita semua. Karya kebangkitannya buat kita sungguh besar dalam kehidupan ini. Dia yang telah bangkit bagi kita. Marilah kita bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Jadikan hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Jadikan hidup kita berharga di mata sesama kita. Karena Dia telah bangkit bagi kita. Tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Tidak ada yang percuma hidup di dalam Tuhan. Karena Dia sungguh memperhatikan kehidupan kita. Oleh karena itu Dia bangkit. Dia bangkit bagi kita. Untuk menyediakan tempat bagi kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, agar di mana Dia berada, di situ pun kita berada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Betapa kagum kami melihat ya Tuhan. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Sungguh ya Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih. Sungguh ya Tuhan, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersuka cita ketika hari ini datang ke rumah Tuhan. Kembali kami diingatkan dan diperlihatkan betapa Engkau ajaib buat kami. Pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu besar bagi kami. Bahkan kebangkitan-Mu itu nyata bagi setiap kami. Hingga biarlah terus Tuhan Yesus, kami hanya hidup untuk mengasihi Engkau. Hidup hanya untuk memuliakan nama-Mu. Hidup hanya jadi berkat bagi setiap banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan dengar pesan firman Tuhan. Biarlah setiap pesan firman Tuhan yang kami dengar menjadi pesan yang pribadi, lepas pribadi yang kami bisa terima. Jadi sesuatu yang baru buat kami, jadi sesuatu yang kuat buat kami, hingga kami terus jalani kehidupan kami dalam mengiring Tuhan. Kami tetap setia sampai di garis akhir. Amin. Terpuji nama Kau Yesus kekal selama-lamanya. Hamba berdoa dan mengucap syukur.
Jalannya kebenaran firman dari awal sampai akhir di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan berkati kita, amin. Haleluya. Selamat Paskah buat kita semua. Mungkin ada di antara kita yang sudah dapat telur hari ini. Lambaikan tangan. Jangan kebanyakan makan telur juga ya. Dijaga. 1 hari 1, oke? Tapi kalau olahragawan gak apa-apa. Mau banyak-banyak gak apa-apa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan hari ini, amin. Amin. Hari ini kita gak banyak buka ayat. Nanti kita akan lihat hampir keseluruhan satu pasal kita belajar. Sesungguhnya gini, dari peristiwa yang sangat-sangat familiar buat kita. Tapi Tuhan ingin kita belajar hari ini sesuai dengan tema kita, Dia telah bangkit. Kita baca dulu sama-sama ayat pendahuluan kita. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai ayat 17. Oke. 1, 2, dan 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara perhatikan baik-baik, ada kata yang selalu diulang-ulang. Sia-sia. Sia-sia. Sia-sia kamu hadir di sini. Ngapain capek-capek ke sini? Sia-sia kita iring Tuhan gitu, nangis-nangis doa, guling-gulingan, apalagi puasa, setia ikut Tuhan, sia-sia. Sia-sia katanya. Bahkan pengampunan yang kita kemarin dengar, yang diberitakan di hari Jumat Agung, menjadi sia-sia kalau Dia tidak bangkit. Amin. 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 Dia boleh tebus kita dengan darahnya di kayu salib. Dia tukar, ada pertukaran. Kemarin kita belajar ada pertukaran dosa kita. Ditukarkan dengan apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Tapi kalau Yesus tidak bangkit katanya, sia-sia semua. Itu sebabnya Paskah yang saya dan saudara peringati di setiap tahun bukan sekedar gini, ibadah orang Kristen. Sehingga pemerintah liburkan Jumat Agung dan Paskah selalu menjadi kegiatan agamawi. Sesungguhnya kalau kita bicara Paskah yang kita peringati setiap tahun, kita percaya bahwa kita sedang diingatkan kembali. Hei, ingat baik-baik, kebangkitannya itu nyata. Maka kuasanya punya nyata. Amin. Makanya lagunya dia hidup. Saudara pernah lihat orang yang hidup? Enggak pernah lihat orang hidup? Yang benar. Coba lihat sebelahnya nih, hidup gak? Coba lihat dulu. Jangan-jangan. Saudara pernah lihat orang hidup? Baru sadar. Saudara kaget gitu. Ditanya, pernah lihat orang hidup? Orang hidup. Memang nih zaman kayak gini. Saudara kayaknya berat banget persoalan saudara. Tenang aja, tenang. Kan kita udah banyak belajar, tenang. Kalau saudara percaya musim ini mujizat, tenang aja. Kata Tuhan, diam-diam baik aja di rumah Tuhan, bergerak aja terus. Orang dia ada kok, dia hidup kok. Amin. Dia hidup. Bilang sama sebelah, dia itu hidup loh. Kok kamu gak mau hidup-hidup juga sih? Jangan duduk-duduk aja. Diam-diam baik. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi. Kan itu terus kita. Gak mau gitu. Makanya sia-sia. Kata Tuhan, jangan jadi sia-sia. Saudara percaya? Di Paskah Tuhan sedang bekerja buat kita. Kebangkitannya itu telah bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mungkin di antara kita dahulu pernah berkata gini, Tuhan, sepertinya kami sudah kehilangan harapan. Sepertinya harapan kami sudah mati.
Udahlah, sekian tahun. Udah dihitung pakai jari, udah kelebihan jarinya. Nggak ada yang berubah. Udah sampai pakai jari kaki. Aduh, lama banget ini Pak Pendeta persoalannya. Nggak juga berubah. Begini terus nasib kami. Emang harus begini kali nasib kami ya? Tapi Tuhan bilang, kalau dia hidup, dia bangkit, dia selalu memberikan kita harapan yang baru. Makanya KK Hope di Jakarta apa? Hari baru. Amin. Amin. Itu pesan Tuhan loh. Saya gak asal sekedar bikin-bikin tagline. Gak, biar keren gitu. Enggak. Memang Tuhan bilang, ingatkan mereka. Setiap hari pasti ada persoalan. Tapi setiap hari juga ada harapan. Amin. Amin. Setiap hari boleh ada masalah. Betul gak? Tiba-tiba siapa pernah duka. Wih, macetnya luar biasa. Sekian hari. Hanya untuk pulang dari Kelapa Gading sampai ke Penggilingan. Siapa yang merasakan macetnya luar biasa? Macet loh, saya sampai harus muter gitu untuk sampai ke Penggilingan karena masih macet. Sementara pemerintah cuma bilang maaf, minta maaf. Indonesia itu gitu, paling ramah sama lingkungan. Maaf, tapi nggak pernah kasih. Apa kayak gitu? Bayaran tuh bensin udah habis loh, belum capek lelahnya, belum energi kita habis ngomel-ngomel kan. Ini siapa sih? Siapa sih ini? Ternyata 3 hari macet. Coba saudara bayangkan gitu ya. Kalau pikir-pikir, saya pikir ya, kita baru 3 hari dihadapkan dengan problem yang di jalan gitu aja, udah kayaknya luar biasa tegangnya gitu. Tapi saudara percaya, kebangkitan Kristus enggak buat macet rezeki saudara. Amin. Cuma 3 orang yang percaya, dia dapat berkat tahun ini. Amin. Sekarang kita akan belajar. Ada satu hal yang luar biasa. Tapi saya mau katakan gini. Kalau kita masih ada sampai hari ini saudara. Dan kita percaya Yesus itu sudah bangkit buat saya dan saudara. Dia bangkitkan iman kita. Dia bangkitkan apalagi pekerjaan kita. Dia tolong setiap kehidupan kita. Ada masalah persoalan, dia selalu bantu kita. Maka kalau kita bisa ada sampai hari ini, tugas kita apa kata Tuhan? Hiduplah mempermuliakan nama Tuhan. Karena kalau kita belum selesai, belum happy ending, ya kan kayak Pak Agus hari ini usianya berapa Pak? 65. Bertambah usia 65 tahun loh hari ini. Nanti tip obor di hari ini. Saya masih kejarnya aja jauh saya bilang. Berarti belum ending, betul nggak? Berarti kalau belum ending kan belum happy itu, betul kan? Ya dong. Kan harus ending dulu baru happy ending. Berarti belum happy. Jadi kalau ada masalah Pak, wajar aja. Orang belum ending. Amin. Ingetin lagi itu sebelah. Bro, kalau belum happy hari ini, karena memang belum ending. Belum ending. Karena kalau belum ending, maka tugas kita apa? Hidupnya harus mempermuliakan nama Tuhan. Dan apa yang Tuhan sudah tugaskan kepada kita, dia percayakan kita. Kata dia bilang, muridkanlah segala bangsa jadi muridku. Amin. Baptis mereka, bawa mereka ke dalam rumah Tuhan. Nah tugas itu buat siapa? Bukan buat gembala dan pendeta. Tugas itu buat siapa? Buat saya dan saudara. Amin. Kita dikasih tugas yang mulia. Jangan terima nasib aja, kerjakan tugas kita dengan setia. Dia yang akan memberi upah bagi kita. Kebangkitannya itu akan menolong saya dan saudara. Oh Tuhan, saya jalannya makin susah. Usia bertambah 6, ntar lagi angka 7. Sempurnalah semua penderitaan ini. Tapi saya puji Tuhan kalau saya masih sampai hidup tahun umur 70 tahun. Berarti Tuhan belum selesaikan kepercayaan itu, saya menyelesaikan pekerjaan yang mulia. Kan kalau orang meninggal selalu bilang gini apa? Dia udah selesai. Betul gak? Udah menyelesaikan pertanyaan. Betul gak? Gitu dibilang ya. Jadi kalau kita belum dipanggil ke rahmatullah, berarti belum selesai tugas kita. Jangan-jangan terlalu banyak kita lalai. Ada tugas yang harus kita kerjakan. Depending. Bilangnya entar esok. Akhirnya banyak PR. Mau dikejar semalam juga gak bisa. Kata Tuhan, kamu sih. Tapi gak apa-apa, bagi aku tetap gak ada yang terlambat. Mulai dari hari ini, setialah, amin. Gak ada yang terlambat, setia berdoa. Gak ada yang terlambat, setia beribadah. Gak ada yang terlambat, setia melayani Tuhan.
Sekarang kita akan lihat kisah yang luar biasa tentang kebangkitan yang dicatat oleh Injil Markus. Jadi ayat ini panjang sekali, nanti kita akan belajar. Saudara kalau mau catat nanti dicatat dengan baik. Yaitu kisah tentang bangkitnya anak Yairus. Bahkan di dalam kisah ini nanti kita akan perhatikan ada muncul peristiwa yang berikutnya. Jadi dalam satu kejadian ada dua hal yang terjadi, peristiwa yang terjadi di dalam satu perjalanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan ada seorang perempuan yang 12 tahun lamanya mengalami sakit pendarahan. Pernah dengar ceritanya ya? Jadi Yesus harus menyembuhkan anak dari Yairus, yaitu pemimpin kepala ibadat, sampai dia harus juga menyembuhkan satu orang perempuan yang punya penyakit pendarahan 12 tahun lamanya. Kita baca ayatnya. Markus 5 ayat 1 sampai 43. 1, 2, dan 3. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama siapa? Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Apa? Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat. Maksudnya supaya ia sembuh. Amin. Supaya ia sembuh dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Sebelumnya kita lanjut, saya mau kasih tahu saudara. Saya mau tanya dulu. Menurut saudara, jika ada seseorang yang anaknya dikatakan tadi sakit dan hampir mati, datang nih kepada hamba Tuhan, bilang, atau kepada ya, kalau dikisahkan ini kepada Yesus, minta, bilang, Yesus datang dong ke rumahku. Kalau kau tumpangkan tanganmu, pasti dia sembuh, selamat dan hidup. Kira-kira nih menurut saudara, kira-kira Yairus itu waktu minta permohonan kepada Yesus dalam sikap yang seperti apa? Oh gini aja Yesus, tapi kalau Yesus lagi sibuk gak apa-apa loh. Lagi sibuk ya? Lagi ada yang dikerjain, atau Yesus mungkin lagi mau makan dulu, atau mau main tiktokan dulu, goyang apa yang sekarang Velocity, mau goyang dulu, boleh Yesus, yuk kita bikin dulu yuk. Oh atau gini ya, atau kita ngobrol-ngobrol dulu di warung kopi, sambil kita ngobrol-ngobrol gimana ya keadaan dunia ini. Ayo ada aja tuh pemerintah ya, Amerika bikin paket naik lagi itu, impor itu, aduh, apa gitu. Kira-kira gimana saudara? Pasti dia gini. Pokoknya gak boleh berhenti, karena dia pengen segera Yesus itu tiba di rumahnya. Amin. Karena apa? Anaknya mau mati. Gak mungkin anaknya mau mati dia mau santai-santai. Kalau bisa Yesus dibeliin pesawat, naik pesawat first class yang langsung penerbangannya hari ini. Kalau bisa naik pesawat jet aja yang pribadi, biar gak terhalang apapun. Tapi kondisi hati itu tidak. Bahkan firman Tuhan bilang ada banyak gerombolan orang berdesak-desakan. Saudara pernah lihat orang berdesak-desakan mau jalan, kita buru-buru kayak apa sih? Ayo, oke. Saya aja kalau jalan tuh kalau banyak orang di pasar gitu kan susah cari celah. Apalagi kalau dia pengen berdiri dulu, diam lagi, ngobrol tiba-tiba, maaf Pak saya lewat. Oh iya silakan lewat. Pasti nggak bisa kita dengan cepat berjalan. Coba bayangkan nih, ini peristiwa yang nyata loh. Ada begitu banyak orang berbondong-bondong. Bahkan firman Tuhan bilang gini, berdesak-desakan. Berarti banyak banget nih orang. Sementara Yairus mau Yesus segera datang ke rumahnya. Karena anak perempuannya sakit dan hampir mati. Jadi Yairus mau Yesus itu datang dengan segera. Kita lanjut ayatnya. Tapi di tengah perjalanan mereka ada sesuatu yang harus menghentikan langkah Yesus. Ayat 25.
adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati berbagai tagib sehingga telah dihabiskan semuanya yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada bedanya. Malah sebaliknya makin memperburuk kesehatannya. Ini perempuan udah berobat, udah mungkin ke Penang, ke Singapura. Awalnya pakai BPJS, udahlah, toh kita punya uang kok, ngapain sih pakai BPJS? Lama ngantrinya, seharian tuh Bu Meli aja ngantri seharian. Jadi lama nih, keburu mati nih kita nih. Jadi gimana? Udahlah, dia kan punya uang, dia masih ada hartanya, warisannya. Udahlah ke Penang, ke Penang. Oh, kata orang ada Singapura, Dokter Ali, ke Singapura, kemana lagi? Ya udahlah kalau gitu pakai asuransi pribadi aja biar nggak usah ngantri. Tapi firman Tuhan bilang, justru semakin buruk. Kadang-kala kan kita gitu ya, suka berusaha dengan maunya kita. Betul. Kita pikir kita yang paling cepat dari Tuhan. Kita pikir kita yang paling pintar dari Tuhan. Waduh, panik sendiri kita. Padahal Yesus bilang, ngapain panik? Kan ada aku. Amin. Tapi kita suka panik. Betul. Siapa yang di sini masih suka panik? Jujurlah. Jujurlah pada Yesus. Kita kan suka panik, betul enggak? Paniknya luar biasa. Saking paniknya biasanya tadi gitu. Kita kan selalu, mari udah belajar respon yang benar. Suka apa? Akhirnya kalau ada sesuatu yang buat kita enggak pas, yang kita berusaha biasanya apa? Kita salahkan orang yang ada di rumah. Kamu sih, papa sih, gak mau sih, berusaha kayak apa, kayak cari uang kayak, mama sih kurang doa kayak, semua disalahin. Ini anak-anak jangan nih, semua dicari kambing hitamnya. Padahal dia lupa, katanya dia orang percaya, setiap tahun dia ikuti ibadah Paskah, tapi dia gak pernah tahu, gak pernah menyadari bahwa Yesus sudah bangkit. Amin. Perempuan ini sudah berobat kemana-mana. Sudah dia pakai semua cara. Firman Tuhan katakan, tapi tidak sembuh. Bahkan semakin buruk kesehatannya. Ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 9. Seketika itu juga. Berhenti. Lihat baik-baik nih. Ini kalau firman Tuhan paling asik nih. Saudara kalau baca firman Tuhan tuh enak gak? Cuma maafin yang bilang gini ya. Enggak enak ya. Antuk Pak Pendeta. Jangan kan baca firman dengar Bapak aja kuat bahasa ngantuk. Apalagi yang enggak audio saya baca gini. Kadang-kala kenapa ya Pak? Firman Tuhan tuh kayak obat tidur gitu. Mata kereyap-kereyap gitu. Perhatikan baik-baik nih. Dia bilang apa? Waktu dia jamah jubahnya dan dia percaya aku akan sembuh. Alkitab dengan jelas catat. Seketika itu juga. Amin. Seketika itu juga. Enggak tunggu nanti. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Amin. 12 tahun dia berusaha dengan kekuatannya. Dia pikir dia punya harta bisa menolong hidupnya. Dia kemana-mana dia pergi berobat. Dia kadang-kala jadi gak percaya. Padahal dia, Alkitab bilang dia pernah udah dengar tuh berita tentang Yesus. Dia udah pernah dengar. Mungkin dia jadi jemaat yang kadang hari ini datang, besok gak datang. Udah pernah dengar siapa itu Yesus. Tapi gak pernah percaya siapa itu Yesus. Tapi kalau ada persoalan, yang dicari bukan Tuhan Yesus. Tapi kan saya waktu itu udah pernah bilang ya. Entah kapan tuh saya khotbah di sini. Kan kalau kita ya, kalau dibilang waktu hasil pemeriksaan dibaca sama dokter. Biasa kita kan gini ya. Bu, waduh Bu, udah gini loh Bu. Oh gitu ya dokter. Iya. Waduh Bu, Ibu harus kurangin loh Bu. Gak bisa makan yang manis-manis lagi. Ya kalau bisa ya. Kalau bisa entah berasnya digantilah beras merah. Oh gitu ya. Iya, diturunin semua gulanya. Oh iya. Biasanya nurut gak kita? Nurut. Ibu mau panjang gak umurnya? Oh iya mau panjang dokter. Saya pengen lihat anak-anak saya nikah. Pengen lihat cucu-cucu saya diberkati. Pengen gak? Pengen. Tapi kalau Yesus yang ngomong, Bu,
kerajaan sorga sudah dekat loh. Aku mau datang loh yang kedua kali. Kok nggak mau setia? Nantilah Yesus. Kan Yesus tahu saya siapa. Dahlah, nanti ya kalau nanti mau endingnya saya bilang, saya mau ikut. Puji Tuhan kalau gerbangnya masih kebuka. Kita kayak 5 gadis yang bodoh. Nggak siapin pelita, akhirnya nggak masuk dalam kerajaan surga. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang jamah jubahku? Lihat nih. Ini orang udah banyak berdesak-desakan. Namanya orang desak-desakan. Saudara pernah lihat pernah nggak ada di dalam situasi yang berdesak-desakan? Pernah ya? Terus saudara tiba-tiba bisa bilang gitu, lagi jalan sama saya gitu, kita lagi dalam situasi yang berdesak-desakan sama-sama. Pak, siapa yang itu saya, Pak? Bu, ada ribuan orang ini di dalam satu stadion. Siapa yang nyentuh? Nggak tahu. Udah jaga aja dompetnya, jangan sampai jadi colong. Paling itu kita jaga, jangan sampai ini. Handphone, masih aman. Tadi mungkin kesentuh seketika aja kali Pak, nggak ada niat kali. Oh iya ya, berarti aman. Yang penting aman ya, aman. Nggak bisa kita tahu siapa itu, betul nggak? Dalam situasi yang banyak orang, tapi Yesus bilang, siapa yang jamah jubahku? Saudara, waktu saya baca ulang-ulang gitu, saya pikirin, apa Yesus nggak tahu ya? Kan Yesus kan satu pribadi yang luar biasa, punya kepekaan yang luar biasa. Tahu nggak dia kira-kira? Tahu nggak dia? Nanti kita lihat ceritanya. Firman Tuhan memang luar biasa tuh. Kita mungkin nggak tahu siapa yang sentuh kita, tapi sebenarnya Yesus tahu. Tapi dia harus tanya itu. Ayat 31. Murid-muridnya mulai ngomel nih. Murid-muridnya menjawab, engkau nggak lihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan denganmu, dan engkau sekarang tanya sama kami, siapa yang menjamah kamu? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Waktu perempuan itu sentuh Yesus, jamah Yesus, perempuan itu tahu bahwa dia telah sembuh. Betul ya? Sudah sembuh. Karena tadi firman Tuhan bilang kan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Tapi mengapa Yesus pada saat itu harus bertanya, siapa yang jamah aku? Alasannya bukan agar wanita itu ngaku, atau agar wanita itu tahu bahwa dia sudah sembuh. Karena dia sudah menyadari, berhenti pendarahanku. Seketika itu juga. Amin. Kan dia yang rasain sakitnya. Amin. Kayak kita tuh lagi sakit, tuh lagi badan gak enak, tiba-tiba, kok jadi segar ya? Gitu tuh. Dia kok, ada yang lain nih. Aku udah sembuh. Berhenti nih pendarahanku, kayak aku udah sembuh. Tapi alasan Yesus harus tanya itu. Agar apa? Agar orang lain yang banyak itu, yang berdesak kedekatan di situ, jadi tahu bahwa di situ ada seorang perempuan yang terima mujizat. Amin. Agar orang lain tahu ada mujizat terjadi. Amin. Kalau nggak Yesus tanya itu, orang lain bisa nggak tahu. Karena banyaknya orang. Halo. Dia harus ambil perhatian orang lain. Siapa yang jamah jubahku? Siapa yang jamah ini? Aku perlu tahu, semua diam. Waktu perempuan itu ngaku, semua akan menyaksikan. Ya sudah, aku tahu kamu udah sembuh. Imanmu telah menyelamatkan kamu. Amin. Saudara, kita bisa bayangkan ya, ketika perempuan itu harus tampil dan mengakui bahwa dialah yang menjamah Yesus, dan di tengah kerumunan orang banyak itu, perempuan itu gini, harus bersaksi. Amin. Harus apa? Bersaksi bahwa selama 12 tahun ia sudah mengalami pendarahan yang hebat. Udah berobat ke sana ke sini. Betul gak? Kan itu yang dicatat di awal kan? Dikisahkan, benar gak sama Injil Markus? Betul gak? Itu kan ceritanya dia, makanya ditulis.
Udah ke sana, dia keluarin banyak harta, habis semuanya. Tapi semakin buruk, dia kisahkan itu. Tapi ingat, di dalam kisah ini kita nggak boleh lupakan. Ada satu pribadi yang bernama siapa? Ya, pemimpin rumah ibadat yang juga harus dengar kesaksian itu. Sementara tadi kita sudah sepakat, Yairus pengen apa? Yesus itu buru segera sampai di rumahnya untuk menumpahkan tangan kepada anaknya yang sakit dan hampir mati. Saudara pernah dengar nggak kalau ada seorang pemimpin gini? Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, saudara berkati Tuhan, amin, amin. Oke, tiba waktunya kita akan dengar kesaksian. Oke, saya undang ya. Ibu Eti boleh maju ke depan. Ibu Eti katanya tadi mau memberikan kesaksiannya. Iya, tapi ibu ya, kalau bisa 2 menit ya bu, karena padatnya acara hari ini. Oh iya, tapi kalau udah di sini di depan, yang tadi bilang malu-malu, tiba-tiba bisa gini kesaksiannya. Saudara kasih Tuhan, saya mau ceritakan dulu dari awal ya. Waktu itu terjadi, kisah ini dimulai dari tahun 1070. Coba bayangkan tuh, pas dia bilang 1970, pasti kita bubar semua itu. Panjang nih cerita nih. Dari mulai tahun 70 loh. Mau kapan selesainya sampai 2025 nih. Mending saya turun ke bawah dulu ngopi. Nanti saya naik kalau pas dia udah sampai 2024. Pernah dengar itu gak orang kesaksian gitu? Dikasih 2 menit jadi berapa? 20 menit. 25 menit. Sampai kadang kasih gitu. Udah ya bu. Akhirnya udah. Nggak mungkin WL gitu bisa dipecat, WL gitu bisa bilang, oh kok anak Tuhan gitu ngeplak saya. Habis ibu nggak udahan. Kalau zaman sekarang bercanda gitu, tarik rambut. Saya bingung tuh TikTok bisa gitu ya. Orang kok nyadarin orang tarik rambut. Salah maaf bukan suami saya katanya. Saya kadang ketawa liatin TikTok tuh. Ada aja itu tingkah manusia. Aduh. Coba bayangkan gitu ya. Pas Ibu Eti lagi saksian kepanjangan, tiba-tiba Pak Yopi tarik rambutnya. Beti udah selesai. Oh iya udah selesai. Maaf Pak Yopi. 2 menit tadi Pak Yopi. Ketika kita udah sepakat 2 menit. Ibu ngambil jatah saya ini. Saya masih mau nyanyi ini. Masa abis Ibu saksian saya bilang, oke lah kalau begitu kita langsung saja kepada lagu penutup. Kan gak mungkin. Saudara bisa bayangkan gak? Dalam situasi itu, pasti Ibu itu akan mengisahkan kisahnya. Dan semua orang harus dengar. Amin. Dia kisahkan bagaimana dulu dia berjuang untuk mengobati pendarahannya. Dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai 12 tahun lamanya. Dan saudara, tahu nggak kalau kita ceritakan itu diprakmenkan, saya yakin Yairus pasti putus asa. Dia pasti dalam hati bilang, udahlah, kalau emang Tuhan Yesus nggak mau ke rumahku, nggak usah lah ke rumahku. Pakai acara basa-basi bilang, iya aku mau ke rumahmu. Udah capek nih nunggu ini orang ibu nih pakai acara kesaksian lagi. Saya kan pengennya segera. Ini masih masuk tahun ke-7. Dia belum tahun ke-8 dia cerita, tahun ke-9 dia di mana dia berobat sampai 12 tahun lamanya. Dan dia harus dengar cerita itu. Hal yang sama yang Yairus saat itu harus rasakan. Yairus ingin Yesus segera ke rumahnya. Tapi Yairus saat itu justru harus mendengar kesaksian perempuan itu. Sebenarnya saya nggak ada persiapkan ini. Saya cuma diingatkan sama Tuhan. Kadang-kadang gini, kita kan suka pengen segera. Betul ya? Kita kan doa kita segera. Padahal Tuhan tuh paling tahu banget waktunya dia. Amin. Amin. Tapi kita pengennya apa? Segera. Karena kita kelamaan nunggu waktunya dari Yesus, sehingga kita ambil keputusan sendiri. Terus waktu kita jalan dengan keputusan kita, gagal. Terus kita bilang, ini ujian dari Tuhan. Aku dikasih lagi ujian Pak Pendeta. Kata Tuhan, hehehe, malaikat dengar tuh, gua lagi disalahin. Gua gak pernah kasih ujian itu. Dia gak sabar nunggu waktuku. Dia ambil keputusan sendiri. Padahal coba kalau dia tanya dulu orang lain, datang ke hamba Tuhan, datang kepada teman seiman. Kan Amsal bilang, semakin banyak nasihat, semakin baik keputusannya. Amin.
Kenapa harus buru-buru? Puji Tuhan, Yairus nggak segera ambil keputusan. Terus baper bilang gini, udahlah, ngapain sih aku ikut Yesus? Gini ternyata orang Kristen nih, kelamaan nih. Mentang dia orang kaya itu ibu itu. Padahal hartanya juga udah nggak ada. Mentang-mentang dia mantan orang kaya, kan orang kaya nih. Biasa gitu kan? Biasa nggak? Saya nih, dia nggak pandang saya nih kepala rumah ibadat nih. Belum aja nanti dia. Waduh. Tapi Yairus nggak punya sikap itu. Puji Tuhan. Kisah itu dia nggak dikisahkan. Ayat 35. Yuk kita lanjut. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata apa? Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Dengan kata lain, orang dari keluarga itu datang dan menyampaikan kepada Yairus bahwa semua usaha yang kamu sedang kerjakan saat ini untuk menyelamatkan anakmu itu sekarang sudah sia-sia. Kalau Yesus nggak bangkit, sia-sia kita. Amin. Tapi karena dia yang bangkit, jadi tidak sia-sia. Keluarganya bilang, udahlah, ngapain lagi kamu suruh Yesus harus ke sana, ke rumah. Udah mati anakmu, sia-sia semua. Kamu kelamaan sih. Mungkin Yairus bilang, tuh gara-gara ibu itu tuh, kesaksian lama banget. Biasa kita gitu nyalain kan. Dia tuh yang bikin saya susah tuh. Dulu tuh gara-gara dia nipu saya tuh. Padahal kita kasih peluang dia nipu ki. Udah tahu zaman sekarang banyak penipuan. Masih mudah ditipu. Dapat pesan diklik lah. Apalah. Udah tahu berita hoak disebar ke grup jemaat GK lagi. Terus nanti kalau diklarifikasi. Oh gitu ya Pak. Maaf lah Pak. Saya kan cuma dapat dari grup sebelah. Kalau belum yakin jangan disebar. Sebarkan aja firman Tuhan. Amin. Amin. Daripada berita-berita mencekam itu. Padahal kata udah terjadi 1948. Udah selesai itu urusannya. Kamu beritakan lagi di sini. Sedang terjadi sekarang di Amerika. Kejadian kapan itu Bu? Udah lama. Amerika udah ganti balik ganti presiden. Ibu masih posting yang lama. Tapi kan kita suka gitu. Pas nanti diberitahu. Bu itu udah berita lama. Hoak. Jadi ribut satu grup. Ya iyalah. Lo yang paling tahu lah. Gue kan cuma share doang. Kan cuma gue ambil dari grup sebelah. Ya udahlah, lo mau terima, lo mau baca enggak. Udah begitu aja repot. Sebelah itu. Jadi ribut tuh gara-gara gitu dong. Tapi enggak lah, jemaat GK saya percaya enggak kayak gitu. Hatinya bijaksana. Amin. Kalau ada yang posting kayak gitu di grup, terus ngaco-ngaco, udah biarin aja lah. Namanya juga udah usia kali ya. Paling gitu aja kan. Ya kan. Kalau dia masih muda, ya namanya juga anak muda. Suka keliru. Udah gitu aja lah. Daripada kita buat pertengkaran yang sia-sia. Amin. Ayat 36 kita baca yuk. Maafkan saya ya. Saya mau pelan-pelan. Biar kita nanti pulang diberkati. Amin. Ayat 36. Kita baca sama-sama. Ini poin yang luar biasa. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Lihat. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu. Jangan takut. Percaya saja. Oh. Kenapa kamu takut? Tapi mereka bilang anak saya udah mati. Itu faktanya. Oh gitu. Terus kayak. Kan saya bilang saya mau ke rumah kamu. Kamu percaya kan? Yairus saat itu mungkin berhadapkan dengan keadaan yang sangat sulit. Karena baru pertama kali sebenarnya. Mungkin seumur hidupnya. Yairus juga melihat ada mujizat yang terjadi di depan matanya. Yaitu seorang perempuan yang 12 tahun berdarah. Baru dia lihat Amin. Dia ragu. Baru kita terima pertolongan dari Tuhan. Besok kita ragu lagi. Betul gak? Baru ada berkat bilang, wah benar Pak Pendeta, kadang kala Tuhan tuh nolong di saat-saat yang genting. Tapi dia selalu ada. Iya. Tapi pas lagi genting lagi, panik lagi. Cari tetangga, Bu Joko ada termos. Enggak, Bu Joko pinjam uang dong. Saya lagi susah. Kenapa enggak tanya sama Tuhan? Amin. Amin. Saya enggak larang saudara utang, enggak. Tapi kalau orang masih punya Tuhan, datang saja sama Yesus. Amin. Kalau saudara lihat semua enggak presiden enggak ada,
Lebih bagus apa? Gak usah beritahu tetangga kanan kiri. Masuk kamar, bilang, "Pa, Ma, nah yuk kumpul. Kita udah kekurangan bahan. Gak ada bahan untuk kita makan. Terus gimana, Ma? Kita doa. Kita percaya Tuhan pasti tolong kita." Pas sudah tidur, "Mah, makin lapar nih. Besok ada nggak?" "Udahlah, percaya Tuhan Yesus pasti datang. Pasti ada burung gagak ketok pintu." Pas ketok pintu, pengurus RT minta tagihan iuran. Makin lah nih pusing kepala. Udah nggak ada beras, lu minta lagi uang tagihan iuran. Waduh, lu ya. "Nanti apa ya? Saya kami tunggak dulu." Bilang, "Oh gitu, iya. Lagi nggak ada duit." "Iya, iya." Tutup pintu cekrek. Kita doa lagi. Pak Pendeta Haryanto bilang, "Percaya Yesus pasti tolong kita." Saudara percaya Yesus? Amin. Kan kadang-kadang hidup gitu tuh, betul nggak ya? Kan itu realita, fakta nggak? Tapi Yesus masa iya dia tega ngeliat kita terkapar? Nggak mungkin, betul nggak? Bukan dia bilang, kalaupun kamu jatuh nggak akan pernah tergeletak. Amin. Kalaupun kamu kelaparan hebat, nggak mungkin mati. Betul nggak? Ya udah, tanpa sadar mungkin kamu 5 hari nggak makan. Terus bilang sama anak-anak, bilang, puji Tuhan ya nak. Selama ini kita sulit untuk bersatu doa puasa. Ternyata hari ini dengan kejadian kita doa puasa. Gak ada makan kita doa terus, doa puasa. Orang doa puasa Esther 3 hari 3 malam. Ini kita 5 hari. Gak mati. Kesaksian nanti di gereja KK Hope Jakarta. Semua gempar, viral. Banyak orang datang ke sini. Karena ada apa? Ada Yesus yang hidup. Amin. Amin. Jadi saudara sekarang gak takut ya? Kalau gak ada apa-apa ya di rumah ya? Oke? Setuju? Aduh, sepakat gak sama saya nih? Biar kita lihat nih mujizat Tuhan yang besar nih terjadi nih. Amin. Sementara Yesus meneguhkan iman percaya dan berkata, Yairus, Yairus, jangan takut dan percaya saja. Bilang sama sebelah kita, jangan takut, percaya saja. Amin. Jangan takut, percaya saja. Kita percaya bahwa Yesus telah bangkit. Kita percaya kebangkitan itu punya kuasa yang luar biasa. Tapi ingat, kadangkala waktu kita lihat realita terjadi, hidup yang terjadi, fakta yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, terus kembali kita bimbang. Terus kalau ditanya, percaya nggak Yesus bangkit? Percaya sih Pak, benar sih dia bangkit. Terus ya, tapi gimana ya? Kan sekarang lagi susah zamannya. Iya, tapi percaya nggak Yesus bangkit? Percaya kami. Tapi gimana ya? Gimana ya? Aduh, gimana pemerintah ya? Belum dapat kerjaan nih pemerintah. Tapi percaya nggak Yesus bangkit? Percaya. Aduh, tapi gimana ya? Aduh, kok makin susah ya dapat orderan ya? Aduh. Saudara, Yairus juga harus memilih untuk percaya seperti yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, atau dia harus terima realita yang terjadi atas hidupnya yang telah hancur dan dikatakan anaknya telah mati. Saudara mau percaya yang mana? Yesus membangkitkan saudara, memberikan saudara kesembuhan, atau saudara percaya bahwa ternyata kok tulang-tulang saya makin sakit? Kan ini fakta. Saya kalau jalan kok jadi makin sakit, kok makin susah. Tapi saya pengen jalan terus, kok makin sakit. Karena saya tetap percaya lagi sama Yesus. Tapi faktanya yang terjadi, saya masih sakit. Saya harus percaya yang mana? Yang realita apa sama Yesus? Amin. Amin. Kan gak ada yang berubah nih. Sakit saya gak berubah loh. Saudara kalau gak percaya, saudara mau bayarin gak? Kalau saya nanya nih semua, dengkul saya 2, pinggang 2, semua hasilnya pasti sama. Mungkin makin parah mungkin. Gak ada yang berubah. Tapi karena saya tetap percaya sama Yesus, sampai kapanpun, kalau saya masih bisa berdiri, saya akan melayani. Amin. Saudara mau melayani Tuhan? Jangan lihat yang faktanya terus, tapi lihat apa yang dikerjakan surga dalam hidup kita. Kalau saudara mau memilih takut, atau saudara mau memilih percaya saja. Kita tahu Tuhan sedang bekerja dengan caranya yang luar biasa. Slide ini kita akan baca sama-sama. Ini dia yang tadi saya singgung di awal. Baca sama-sama, 1, 2, 3.
Amin. Dia seringkali bekerja berbeda dengan waktunya dan caranya kita. Kita pengennya hari ini, tapi kalau dia bilang enggak, aku punya waktu yang terbaik. Amin. Jangan cuma nyanyi doang di gereja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan udah 2 hari nih. Tak pandang, tak mudah dimengerti. 2 minggu nih Tuhan. Lewati coba. Makin berat angkat tangannya. Ku tetap percaya. Udah 2 bulan nih Tuhan. Gak ada yang berubah. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lipat tangan, lihat kanan kiri. 2 tahun. Gak ada yang berubah. Saudara percaya waktu Tuhan? Ini serius loh. Saudara percaya waktu Tuhan? Amin. Waktu Tuhan dan caranya dia tuh selalu berbeda. Amin. Gak pernah sama dengan cara dan waktunya kita. Maka saudara lihat nih kisah berikutnya. Lihat apa yang Yairus harapkan kepada Yesus, menumpangkan tangan. Itu kan pengennya Yairus, caranya Yairus. Tapi lihat caranya Tuhan. Yuk ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Sebentar dulu, berhenti sebelum kita lanjut. Mari saya tersirat lihat ini ayat ini. Kenapa tiba-tiba gini? Kok Yesus? Kan ini lagi banyak nih orang nih. Oke ya. Tadi lagi banyak orang sedang berdesak-desakan. Terus dia bilang, Yairus, jangan takut, percaya saja. Oh gitu ya Tuhan Yesus. Iya. Yuk, sesuai janjiku, aku akan datang ke rumahmu. Ayo kita lihat. Tapi aku gak mau, bilang murid-murid, gak mau yang lain ikut. Kenapa sih Yesus bilang sampai ditulis enggak memperbolehkan satu orang pun ikut serta selain yang disebut oleh Alkitab? Karena kadang-kala gini saudara, kan biasanya kalau orang udah lagi galau nih imannya nih antara percaya nggak percaya, biasanya makin bimbang, makin biasanya suka berhenti jadi langkahnya. Apalagi kalau orang banyak, betul nggak? Iya bro, iya emang sih. Kalau lagi rame-rame kan lagi rame-rame. Iya sih bro ya, sekarang kita ke rumah kamu ya. Tapi gimana ya bro ya? Kan tadi dibilang udah mati ya bro ya? Iya ya. Udah pak, sabar pak. Saya dulu pernah ngalamin pak. Anak saya dipanggil Tuhan mati. Udahlah gak apa-apa pak. Mungkin itu yang terbaik. Aduh anak saya mati nih. Banyak orang yang ikut kadangkala. Suka banyak perkataan-perkataan minor. Betul apa betul? Betul dibungkus pakai kata-kata rohani. Udahlah pak. Mungkin itu rencana Tuhan. Tahu banget dia rencana Tuhan. Emang dia Tuhan? Betul apa betul? Maka Yesus sampai meneguhkan gini, enggak, agar imanmu tetap betul percaya sama aku. Yang lain enggak boleh ikut. Kamu enggak boleh dengar orang bicara apapun di dalam perjalanan. Amin. Agar yang kamu dengar hanya perkataanku. Jangan takut, percaya saja. Amin. Kita lanjutkan lagi ayatnya. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu apa? Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lihat. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lihat. Yesus sampai tegas sekali. Suruh mereka pulang. Mereka orang-orang akan melemahkan imanmu. Karena mereka tertawa, bilang, aduh lu mah aneh-aneh aja ya. Dokter udah bilang mati. Matinya udah berapa jam tadi. Lu ya jangan aneh-aneh deh. Mendingan lu panggil aja petugas dokter. Bikin formalin itu. Terus undang Pak Dianto. Bikin ibadah penghiburan kapan. Udah, lu mah aneh-aneh aja. Kita udah siap-siap ini semua nih. Udah mau mandiin jenazah. Lu bilang, itu pakai acara dia bilang lagi. Dia cuma tidur. Maka Yesus langsung suruh pergi tuh. Itu nanti melemahkan iman orang satu keluarga. Terkadang saudara, apa yang saudara-saudara lihat suka berbeda dengan apa yang Yesus lihat. Buat kita, itu tidak mungkin lagi sepertinya terjadi. Tapi bagi Tuhan Yesus, bukan sesuatu yang mustahil. Amin. Kita lihat faktanya, udahlah gak mungkin Tuhan. Di usia gini lagi,
udah gak produktif, apa iya saya bisa dapat hasil yang Tuhan percayakan? Kata Tuhan, buat kamu gak mungkin, buat saya mungkin. Amin. Bilang dong kanan kiri, pasti mungkin kok kata Tuhan. Amin. Mungkin, sabar aja Bu. Amin. Amin. Ayat 41, yuk kita baca sama-sama. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, ai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Perhatikan dulu ayat 41. Apa yang dikerjakan oleh Yesus? Dia pegang tadi Yesus berharap apa? Tumpangkan tapi Yesus punya cara yang berbeda. Amin. Dia cukup pegang tangan anak itu. Dia bilang, talitakum, hai anakku, bangunlah. Ayat 42. Seketika itu juga, lihat, untuk kedua kali perkataan ini muncul. Seketika itu juga. Amin. Tidak tunggu besok, tidak tunggu 3 hari baru dibangkitkan, tapi seketika itu juga. Anak itu bangkit dan berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir takjub. Dengan sangat dia berpesan kepada mereka apa? Supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara, waktu dan cara Tuhan, saya ulang lagi, bekerja seringkali berbeda dengan apa yang saya dan saudara pikirkan. Hari ini saya dan saudara punya kesempatan untuk memilih. Apakah saudara takut untuk jalani hidup ini karena lihat realita yang terjadi, karena lihat penyakitmu, karena lihat kondisimu, lihat apalagi keuanganmu hari ini? Atau saudara percaya Yesus sedang membangkitkan keuanganmu? Amin. Apa ya saudara percaya bahwa Yesus sedang membangkitkan kesehatanmu? Amin. Apakah kau percaya bahwa Yesus sedang membangkitkan generasi anak-anakmu? Amin. Dia sedang membangkitkan semua itu. Kita percaya bahwa apapun yang masih mati itu bisa bangkit melalui peristiwa ini. Namun jangan paksa hal itu terjadi sesuai dengan apa yang saya dan saudara mau. Tapi biarlah itu apa yang Tuhan mau. Biarkan Roh Kudus itu bekerja. Biarkan Yesus itu bekerja sesuai dengan waktu dan caranya. Karena dia sudah bangkit. Dia katakan dia akan selesaikan itu dengan baik. Saya sudah selesaikan itu di kayu salib. Maka tidak ada yang tidak pernah saya selesaikan. Apa yang saya tidak pernah selesaikan? Kesusahan bangsa ini saya sudah pernah selesaikan. Kemerosotan ekonomimu saya juga sudah pernah selesaikan. Kesehatanmu semakin buruk, saya juga sudah tanggung itu di kayu salib dengan selesai. Saudara mau alami kebangkitan itu? Saudara mau alami kebangkitan itu? Yang mau alami kebangkitan Yesus hari ini, kebangkitan keuangan, kebangkitan sakit penyakit, kebangkitan keluarga, apalagi kebangkitan anak-anak kita, sehingga anak cucu kita, kata firman Tuhan, tidak pernah minta-minta tapi jadi berkat. Kita alami kebangkitan itu. Mari bangkit berdiri. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tundukkan kepala kita. Angkat hati kita sungguh kepada Yesus hari ini. Sungguh ajaib Engkau Yesus. Engkau yang mati dan bangkit bagi kami. Sebab Dia hidup. Katakan ada hari esok. Pada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu. Karena ku tahu. Yesus pegang hari esok. Pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan dengan iman percayamu. Angkat tanganmu, katakan Yesus hidup. Sebab Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok. Amin.
pada hari Tuhan Yesus pasti tolong kami. Sebab Dia hidup. Dia hidup. Amin, tidak takut dan gentar. Amin. Ku tak gentar. Karena ku tahu. Karena ku tahu. Dia pegang hari masa depanku ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Hidup jadi berarti. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lagi katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Pada hari esok Sebab Dia hidup. sebab Dia hidup. Kami gak gentar Tuhan. Amin, amin, amin. Ku tak gentar. Dia pegang. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudara, apa yang saudara mau kerjakan dalam di tahun ini? Apa yang kau akan percayai bahwa ada kebangkitan terjadi atas hidup? Pekerjaanmu kah? Usahamu? Keuanganmu? Sakit penyakitmu hari ini? Apa yang kau harapkan? Yesus bangkit. Anak-anakmu kah? Jadi anak-anak yang cemerlang di mata Tuhan. Apa yang kau harapkan? Masa depanmu akan bangkit. Keselamatan yang kau terima, kau akan terus kerjakan dengan setia. Dan kau akan alami kebangkitan itu. Kalau saudara percaya itu, taruh tangan saudara di dadamu, bilang, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau telah bangkit bagiku. Kau sudah sembuhkan aku. Kau sudah berkati aku. Rumah tanggaku dipulihkan. Keuanganku pasti dipulihkan. Segala masa depanku aku serahkan di dalam nama Yesus. Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, yang membangkitkan segalanya bagi hidupku. Angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh di dada. Katakan pujian ini dengan tulus, ikhlas, dengan sederhana, dengan lembut. Katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, dengan doamu. Dia hidup. Angkat tangan kananmu. Pada hari esok Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. sebab Dia hidup. Makasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Terima kasih, terima kasih. Tak gentar. Karena aku tahu Engkau yang pegang semua Tuhan. Aku tahu. Amin, amin, amin. Ya pegang hari esok. Hari esok Hidup kami jadi berarti karena Engkau Yesus. hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Pada hari esok sebab Dia hidup. Duka-duka tak gentar. Percaya saja, karena aku tak
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendengar firman-Mu pada sore hari ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa di balik kebangkitan-Mu ya Allah, Engkau ingin kami hidup yang berarti, supaya hidup kami semua menjadi berarti bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Tuhan Yesus senantiasa pakai Bapak Haryanto Simanjuntak, gembala sidang kami di tempat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan yang baik bagi hamba-Mu ini Tuhan. Berikan hikmat marifat-Mu yang luar biasa bagi hamba-Mu ini Tuhan, sehingga boleh terus membawa kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Sekali lagi shalom. Shalom. Yang percaya Tuhan telah bangkit boleh lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kini kami mau memperkenalkan youth dari GG Hope Family Jakarta yang akan memberikan sebuah pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah Hope for Generation. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini pujian kami buat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Surga bumi
Kristus. Ini pujian kami hanya untuk Tuhan kita yang telah bangkit dari maut. Dia menyelamatkan kita semua. Haleluya. Dia bangkit selamatkanku. Dia bangkit dan berkuasa. Haleluya. Menyatakan dia bangkit bersamaku. Dia bangkit beritaku. Dia bangkit bersamaku. Haleluya. Menyatakan dia bangkit aku. Dia bangkit selamatkanku. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat pujian persembahan dari pemuda remaja GKI Hope Family Jakarta. Kita akan mendengarkan pengumuman sebentar jadwal kegiatan sepekan ke depan. Rabu tanggal 23 April 2025, hari Rabu tanggal 23 April 2025 pukul 19 sampai dengan selesai ibadah doa di rumah Bapak Erwin. Ibadah doa hari Rabu di rumah Bapak Erwin, Blok S1 1201. WL-nya Ibu Tina, doanya Ibu Yulia, firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Haryanto Simanjuntak. Lalu doa puasa setiap hari Jumat, dari Kamis malam sampai dengan Jumat jam 4 sore. Jadi makan terakhir di hari Kamis malam, dan buka puasa bersama-sama di tempat masing-masing jam 4 sore. Ibadah raya hari Minggu yang akan datang, Minggu 27 April 2025, dimulai jam 4 sore, disertai dengan sekolah minggu, ibadah raya anak. WL-nya dapat Bapak Ibu lihat di layar monitor yang ada. Ibu Friska, singernya Ibu Krista, asernya Ibu Yuli, Ibu Yanti, LCD-nya Ibu Herlina, multimedia Bapak Oscar. Demikian untuk persembahan di tempat ini di GKI Hope Family Jakarta sudah ditiadakan persembahan berjalan, tetapi disediakan kotak persembahan di mana Bapak Ibu dapat menaruh persembahan Bapak Ibu Saudara, persembahan ucapan syukur dan yang lain-lainnya bisa Bapak Ibu taruh di kotak yang sudah disiapkan sebelum ibadah dimulai atau setelah ibadah selesai dapat Bapak Ibu lakukan. Puji nama Tuhan. Untuk saudara-saudara yang di rumah yang ingin mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, bisa melihat di layar yang ada. Di situ ada nomor rekening yang sudah dituliskan, dapat Bapak Ibu Saudara lakukan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Di kesempatan Paskah ini, GKI Hope Family Jakarta akan memberikan persembahan Paskah sebutir telur buat Bapak Ibu Saudara. Bukan sekilo ya Bapak Ibu, sebutir telur. Nanti salah lagi, Pak Haryanto nanti dikejar-kejar lagi. Mak, sekilo Pak gitu. Enggak, sebutir telur ya Bapak Ibu Saudara. Sebutir telur menyaksikan bahwa Yesus dia hidup, dia bangkit,
dari telur itu nanti menetas menjadi ayam. Ayam itu hidup. Begitulah kira-kira. Jadi sebutir telur Bapak Ibu Saudara. Kalau sekilo udah kebanyakan. Jadi sebutir telur. Saya persilahkan untuk petugas yang sudah disiapkan untuk membagikan telur-telur ini kepada jemaat yang hadir. Iya. Kita angkat pujian sebab Dia hidup pada hari esok. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini, ibadah Raya Paskah, yang menyatakan bahwa Yesus bangkit. Dia bangkit buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat dan kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Hanya bagimu. Segala hormat, pujian dan syukur ya Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat dan kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Haleluya. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup.
menyampaikan sedikit pesan. Saudara tadi saksikan bersama-sama, berulang kali dari tahun lalu bahkan masuk di tahun yang baru, harapan gereja ini seturut dengan harapan Tuhan juga kepada kita, ada bangkit generasi-generasi yang muda. Amin. Dan sebenarnya saya jujur secara pribadi sangat surprise. Saya tidak berharap dengan hal ini yang terjadi. Saya pikir Tuhan saya akan memulai, kita akan gereja akan memulai bangkitnya 2, 3, 4 orang. Ternyata Tuhan titipkan banyak generasi. Dan saya yakin gereja ini akan bangkit dengan generasi-generasi muda yang luar biasa. Amin. Jemaat Tuhan mau dukung dalam doa mereka. Nama mereka saya baru sepakati bersama dengan mereka, Hope for Generation. Jadi mereka tuh jadi berkat buat generasi mereka. Amen. Jadi harapan buat generasi mereka. Dan saya minta waktunya nanti mereka 5 menit, saya akan menyampaikan satu hal. Selesai ibadah ini jangan turun ke bawah, tetap di tempat. Saya akan bicara 5 menit karena ada hal yang saya akan sepakati bersama dengan mereka. Saudara, saya buat grup sama mereka. Saya yang langsung yang masih membina mereka. Tapi saya bilang, Tuhan, saya nggak ingin ini terlalu panjang. Saya ingin muncul pemimpin di dalam generasi ini, dan saya akan keluar dari grup itu. Amin. Karena tugas saya hanya gembala. Tapi karena Tuhan izinkan ini terjadi, sehingga Tuhan mau saya memberikan dulu mereka sejenak, sampai mereka nanti jadi kepala yang luar biasa. Amin. Saudara mau berkati mereka? Amin. Kita akan lihat luar biasa. Nanti akan tampil orang-orang muda di tempat ini. Bahkan tampil juga nanti mungkin generasi yang luar biasa. Bukan hanya sekedar melayani, mereka bisa jadi gembala di tempat ini. Amin. Amin. Saya mungkin hanya duduk diam di sana, dengar mereka memberitakan firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, percayalah, Tuhan Yesus yang bangkit itu tidak pernah tinggalkan kita. Yakinlah, Tuhan Yesus telah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai langkah saudara dan saya mulai sore hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita sama-sama naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,